Omae wa kubi de. Boku o party ni isasete. Urusei! それまさか宝石？すごい。国内に10人もいなかった気がするんだけど。できました。できたHai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan membawakan alur cerita dari serial anime Spring 2025 yang berjudul Kachiagai no Atelier Meister. Di anime ini menceritakan seorang anak bernama Kurt yang tiba-tiba dikeluarkan dari pesta pahlawan karena dianggap tak berguna. Kurt menyadari bahwa bakatnya dalam hal senjata, sihir, dan semua keterampilan yang berhubungan dengan pertempuran berada pada peringkat terendah. Namun tak disangka suatu saat kemampuan luar biasanya terungkap. Ia mempunyai kekuatan overpower yang setara dengan peringkat S. Namun sayangnya Kurt sama sekali tak menyadari bakatnya. Nah, daripada penasaran gimana kelanjutannya, mending langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Di awal cerita, nampak Saemsi memberitahukan jika di suatu desa ada monster es bernama Fenrir yang konon dapat meratakan satu kota sendirian. Karena ada desa yang terus terkena dampaknya, mereka pun menghabiskan dana desa untuk menyewa party taring naga api untuk mengalahkan Fenrir tersebut. Dan diketahui jika party tersebut merupakan party Saemsi kita yang bernama Kurt. Setelah itu nampak party tersebut sedang menunggu kedatangan Fenrir. Melihat hal ini, ketua partai kemudian meminta rekannya untuk segera beraksi. Sayangnya saat berusaha mengikat monster itu, dia malah terhempas dan terluka parah. Beruntung rekan yang lain menggunakan sihir penyembuhan yang membuatnya kembali sembuh. Dan sesaat kemudian hal ini pun terjadi. Pada akhirnya mereka pun berhasil menghabisi Fenrir tersebut. Diketahui jika wanita berambut pendek itu bernama Bandana yang dikenal sebagai Ranger Kilat. Rekan wanitanya bernama Marlevis yang merupakan seorang penyihir. Sedangkan pemimpin mereka bernama Golnova yang dikenal sebagai kesatria api. Dan setelah mengalahkan Fenrir, mereka pun dikenal sebagai party pahlawan. Dan diketahui fakta jika Kurt menjadi pembantu dari party pahlawan tersebut. Namun meski begitu, ia merasa bangga karena menjadi salah satu dari mereka. Setelah itu nampak Golnova merasa bosan karena desa ini tak menyediakan makanan enak untuknya. Oleh karena itu ia pun meminta Saemsi untuk memasak. Awalnya Kurt nampak antusias dengan perintah tersebut. Namun sesaat kemudian ia dibuat terkejut saat Bandana berkata jika ini terakhir kalinya Kurt memasak untuk mereka. Kurt yang tak paham pun langsung menanyakan hal ini. Melihat Kurt, apakah Golnova lalu menegaskan jika dia dipecat. Mereka melakukan ini karena merasa jika Kurt sangatlah tak berguna. Dan bahkan dia tak bisa mengalahkan Slam. Marlevis juga menjelaskan jika anggota party hanya boleh 4 orang. Dan agar party ini bertambah kuat maka mereka butuh penyihir tipe penyerang. Dan karena alasan ini Kurt pun harus dikeluarkan. Singkat waktu nampak Kurt pergi ke Hello World untuk mendapatkan pekerjaan. Setelah masuk nampak Saemsi langsung disambut oleh seorang resepsionis yang bernama Kirsel. Mengetahui jika Kurt ingin mencari pekerjaan, wanita itu pun akan mewawancarainya dan memeriksa talentanya terlebih dahulu. Tak lama kemudian nampak Kurt memperkenalkan namanya. Ia juga memberitahukan jika dia berasal dari desa khas di pegunungan Sen. Namun saat mendengar hal itu Kirsel nampak terkejut karena di sana ternyata ada desa. Kirsel lagi-lagi dikejutkan saat mendengar jika Kurt pernah jadi pesuruh di party pahlawan. Setelah itu nampak Kirsel akan memeriksa talenta dari Saemsi. Diketahui jika talenta merupakan anugerah dari dewa, dan talenta juga diurutkan dari ranking yang paling payah hingga rank triple S. Dan mungkin saja Kurt punya talenta tersembunyi. Mendengar hal itu jelas saja Kurt nampak senang dibuatnya. Namun sesaat kemudian fakta berkata lain. Karena semua talenta tak ada yang mencolok, jelas saja membuat Saemsi nampak frustasi. Namun meski begitu ada pemeriksaan talenta lain seperti pandai
pandai besi atau alkemis. Dan setelah memberitahukan hal ini, Crystal lalu minta Kurt untuk mengangkat karung yang ada di sana. Namun saat memegangnya, entah kenapa energi sihir Kurt seperti diserap. Setelah melihat Kurt mampu mengangkat karung itu, Crystal pun berkata jika kekuatannya sudah cukup untuk menjadi kuli. Dan kebetulan di kota perbatasan di wilayah Margrave sedang mencari kuli untuk memperbaiki tembok kota. Dan jika mau, Kurt boleh bekerja di sana. Mendengar hal itu, Kurt langsung gembira dan menerima tawaran tersebut. Singkat waktu, Samsi pun sampai di tempat pekerjaannya. Namun saat mandor di sana melihat penampilan Kurt, dia merasa ragu karena Kurt hanyalah seorang bocah. Namun karena mereka kekurangan pekerjaan, jadi pada akhirnya mandor tersebut menerimanya. Dia juga menjelaskan jika Kurt harus mengaduk semen dan memperbaiki tembok tersebut. Awalnya Kurt ingin menanyakan apakah ia perlu mengalirkan energi sihir ke semen agar makin kokoh. Namun saat ia ingin menanyakannya, mandor tersebut langsung berkata jika ia akan memeriksa setiap 3 jam sekali, dan Kurt minimal harus menghabiskan setengah gentong semen tersebut. Dan gaji Samsi tergantung dari kinerjanya dan dia jangan malas-malasan. Setelah mendengar penjelasan mandor, Kurt pun merasa jika mencampurkan energi sihir itu mungkin sudah menjadi hal yang umum. Awalnya Kurt pesimis jika dia bisa menyelesaikan pekerjaan ini. Namun meski begitu, ia harus bekerja keras. Dan tak lama kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Melihat mandor itu terkejut, Kurt yang salah paham pun langsung minta maaf dan berkata jika semennya sudah habis, jadi hanya ini yang bisa ia kerjakan. Mandor pun merasa heran karena Kurt mampu memperbaiki sepertiga tembok barat dalam waktu 3 jam saja. Dan oleh karena itu ia pun menanyakan bagaimana cara Kurt melakukannya. Mendengar penjelasan Kurt, mandor itu pun merasa jika penjelasannya sangatlah mustahil. Namun karena sudah terbukti, jadi ia tak bisa membantahnya. Karena Kurt bisa bekerja di sini selama seminggu, jadi mandor pun berkata jika hari ini cukup sampai di sini. Dan untuk upahnya ini yang bisa ia bayar, dan sisanya akan ia titipkan ke Hellowalk. Melihat upahnya cukup banyak, jelas saja membuat Samsi merasa senang. Dan ia akan bekerja keras untuk besok. Singkat waktu, setelah 3 hari, nampak semua orang merasa terkejut karena tembok barat dan utara telah selesai diperbaiki. Karena hal ini, sang mandor malah minta Kurt untuk tak datang lagi besok. Dan ternyata tembok ini dimaksudkan sebagai lapangan kerja untuk orang miskin. Dan jika Kurt terus bekerja di sini, maka mereka tak akan dapat pekerjaan. Dan intinya kerjaan Kurt terlalu cepat. Dan keterampilannya dirasa sudah setara dengan orang double S atau orang triple S. これが今日までの報酬だ。じゃあな。おだててお金払ってまで追い払いたいってこと？ Setelah itu nampak Crystal merasa kasihan kepada Kurt. Namun tak lama kemudian mereka dikejutkan dengan adanya wanita yang diketahui bernama Yulicia. Dia sedang memaksa resepsionis untuk mencarikannya seorang kuli tambang. Diketahui jika resepsionis tak bisa memenuhi permintaan wanita itu karena gunung tambangnya belum terjamah dan dia tak bisa membayar uang muka. Mengetahui masalah ini, Crystal pun menyarankan Yulicia untuk mencari investor. Namun dia tak bisa melakukannya karena jika ia tak bayar pajak selama seminggu, maka gunung itu akan disita. Tak lama kemudian Kurt pun datang dan ia berkeinginan untuk mengambil pekerjaan tersebut. Apalagi saat masih di desa ia pernah membantu menggali tambang. Awalnya Yulicia menolak karena dia ingin merekrut dwarf yang kekar, bukan anak kecil yang lemah seperti ini. Namun karena tak punya uang untuk membayar dwarf, jadi pada akhirnya Yulicia pun menyetujui permintaan Kurt. Setelah mereka pergi, nampak Crystal menerima laporan jika ada gaji yang masuk ke rekening Kurt. Dan secara tiba-tiba saking terkejutnya Crystal sampai terjatuh. Melihat karung pasir itu, ia pun menanyakan mengapa benda ini ada di sini. Dan ternyata benda itu bukan karung pasir, melainkan benda untuk mengukur energi sihir dari tubuh seseorang. Dan makin banyak energi sihir seseorang, maka karung itu akan makin berat. Dan jika benda itu ringan, maka seseorang tersebut hanyalah orang biasa. Dan saat mencobanya, ternyata benda itu cukup ringan.
Di sisi lain nampak mereka telah sampai di tujuan. Dan saat mengetahui jika mereka akan tidur di satu tenda, jelas saja membuat Kurt nampak terkejut. Apalagi ia akan tidur bareng gadis imut seperti Yulisia. Mendengar perkataan Kurt barusan jelas saja membuat Yulisia langsung merah. Awalnya dia merasa jika Kurt sedang bercanda, namun sang MC membantah karena ia belum pernah melihat gadis secantik Yulisia. Tak lama kemudian nampak Yulisia memberinya makanan. Melihat hal ini Kurt pun nampak senang karena ia sudah tak lama makan masakan orang lain. Apalagi masakan Yulisia sangatlah enak meski ia cuma merebusnya. Pada malam harinya nampak Kurt tak bisa tidur. Dan saat ia menoleh ke arah Yulisia, hal ini pun terjadi. Dan pada akhirnya Kurt pun memutuskan untuk tidur di luar. Dan ternyata Yulisia sedang menilai Kurt untuk mengetahui apakah dia akan menyerangnya saat tidur. Namun nyatanya dia sangat baik, bahkan terlihat gemesin. Pada pagi harinya nampak Yulisia mengajak sang MC untuk segera berangkat karena mereka harus mendapatkan 10 koin emas dalam 1 minggu. Dan saat mendengar jika Yulisia tak mengetahui titik penggaliannya, jelas yang membuat sang MC merasa heran. Diketahui jika biji tambang tak akan muncul di sembarang tempat, dan karena alasan ini Kurt pun meminta Yulisia untuk mengikutinya. Singkat waktu nampak Kurt menemukan batu yang di dalamnya terdapat kristal, dan saat mengetahui jika kristal itu sama dengan 3 koin emas, jelas saja membuat Yulisia nampak terkejut. Singkat waktu nampak sang MC berhasil mengumpulkan kristal yang cukup banyak. Awalnya Yulisia menanyakan apakah benda ini akan dijual semua. Namun Kurt menolak karena kristal mentah seperti ini tak terlalu bernilai tinggi, jadi harus dijadikan kristal sihir terlebih dahulu. Awalnya Yulisia merasa hal ini mustahil karena pengrajin yang dapat menciptakan kristal sihir di kerajaan ini kurang dari 10 orang. Namun sesaat kemudian melihat sikap sang MC yang selalu merendah, Yulisia pun merasa jika pikiran mereka sama sekali tak nyambung. Pada sore harinya nampak Yulisia akan pergi untuk menjual kristal ini dan akan kembali besok pagi. Sedangkan Kurt memutuskan untuk tinggal di sini. Setelah itu nampak Yulisia akan pergi ke ibu kota dengan menggunakan kristal teleportasi. Di perjalanan ini diketahui fakta jika Yulisia aslinya merupakan mantan petualang pelayan khusus dari bangsawan kerajaan. Setelah sampai di ibu kota, nampak Yulisia akan menjual kristalnya ke seorang wanita yang bernama Mimiko. Awalnya Mimiko merasa jika kristalnya tak akan mahal karena sinarnya sangatlah redup. Mendengar hal ini Yulisia pun sudah menduga jika kristal ini akan murah karena pembuatannya sangatlah gampang. Namun saat Mimiko selesai meriksanya dengan teliti, ia malah menghargainya 10 koin emas. Diketahui jika energi sihir dalam kristal sihir ini 10 kali lipat dari biasanya. Sinarnya samar-samar karena untuk melindungi energi sihirnya agar tidak bocor. Karena Yulisia memiliki 49 kristal lagi, pada akhirnya Mimiko pun memberinya 500 koin emas. Namun meski begitu ia menitip 2 hal. Pertama, jangan jual kristal sihir ini ke toko selain toko miliknya. Ia tak ingin kristal sihir sekuat ini tersebar di kerajaan. Dan yang kedua, Mimiko menanyakan siapa yang telah membuat kristal ini. Mendengar Yulisia tak bisa menjawab, Mimiko kembali berkata jika orang yang membuat kristal sekuat ini harusnya menjadi pekerja di kerajaan. Dan jika Yulisia tak ingin menjawab, ia pun merasa jika dia ingin memanfaatkannya untuk keinginannya sendiri. Mendengar hal itu Yulisia pun membantah dan menjawab jika ia tak ingin membicarakan ini tanpa izin darinya. Meski Mimiko memerintahkannya atas nama penyihir kerajaan, namun Yulisia tetap menolak karena ia sudah tak melayani bangsawan kerajaan. Melihat Yulisia terus-terusan menolak, Mimiko pun memahaminya. Ia juga memohon agar Yulisia menjaga orang tersebut agar tak pergi ke kerajaan lain. Dan jika mau bekerja di kerajaan ini, maka dia bisa menjabat sebagai kepala laboratorium sihir kerajaan dengan gelar baron. Dan bahkan dia berkesempatan menjadi viskon atas izin raja. Setelah pergi dari sana, Yulisia pun tak habis pikir jika ia akan mendapatkan 500 koin emas. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, Kurt ditawari jabatan tinggi dengan gelar viskon. Setelah itu ia pun pergi ke Hello Walk untuk menanyakan perihal Kurt. Awalnya Kirsel menolak
menolak karena ia punya kewajiban untuk merahasiakan informasi pribadi klien. Namun saat Yulisia menunjukkan kalung dari kerajaan, pada akhirnya Kirsel pun memberikan dokumen perihal Kurt. Setelah membaca dokumen tersebut, Yulisia dibuat terkejut saat mengetahui jika Kurt diupah 200 koin emas. Setelah itu ia pun meminta Kirsel untuk menyimpan uang ini ke rekening Kurt. Dan sebagai petualang pelayan khusus kerajaan, Yulisia juga memerintahkannya untuk tak membocorkan informasi apapun tentang Kurt. Keesokan harinya saat kembali ke hutan, Yulisia nampak terkejut saat melihat ada rumah kayu di sana. Dan ternyata rumah itu dibangun oleh Kurt. Melihat hal tak wajar seperti ini, Yulisia pun menanyakan pendapat MC tentang orang yang bisa membangun rumah dalam semalam. Dengan wajah polosnya Kurt lalu menjawab jika di desanya sudah biasa melakukan hal seperti ini. Di sisi lain, nampak partai taring naga api sedang terdesak saat melawan monster pohon raksasa. Golnova yang terluka pun meminta Marlevis untuk menyembuhkannya. Namun entah kenapa kekuatan penyembuh Marlevis tak bisa dikeluarkan. Melihat situasi semakin mendesak, sang pemimpin pun meminta rekan yang baru untuk mengeluarkan sihir api. Namun mereka malah terlibat cekcok. Kono party. Oh, dame ne. Di sisi lain, nampak Yulisia menyampaikan jika Kurt diminta menjadi direktur teknologi sihir kerajaan. Setelah Yulisia menyampaikan alasan mengapa dia ditunjuk, namun sayangnya sang MC malah menolaknya. Kurt yang masih tak percaya diri dengan kemampuannya pun berpikir jika ia tak bisa bekerja di atas orang lain, dan ia masih ingin kembali ke partai taring naga api. Mendengar alasan Kurt, Yulisia pun merasa terkejut. Ia pun menyampaikan jika kristal yang dibuat Kurt telah dijual semua. Dan karena bukan ia yang membuatnya, jadi Yulisia hanya mengambil 1 emas dan sisanya ia taruh di rekeningnya. Meski Kurt minta untuk tak mengkhawatirkannya, namun Yulisia tetap merasa bersalah jika ia mengambil bagian terlalu banyak. Setelah itu sang MC pun memberitahukan jika ia menemukan tempat yang kaya akan mineral, dan singkat waktu nampak mereka pergi ke sana. Meski tempat ini tak ada yang istimewa, namun Kurt meyakinkan jika berdasarkan topografi gunung, seharusnya ada deposit mineral di bawah sini. Dan ia juga meminta Yulisia untuk tak menggali di bawah 50 meter. Mendengar hal itu, jelas saja Yulisia nampak terkejut karena ia tak mungkin bisa melakukannya. Namun Kurt akan menggali bersama Yulisia karena ia akan menggali di tempat yang menemukan kristal kemarin. Singkat waktu, nampak Yulisia merasa senang karena ia berhasil menemukan topas. Dan ia yakin jika harga benda ini setidaknya 3 koin emas. Awalnya Yulisia ingin meminta sang MC untuk mengubah benda ini menjadi kristal agar bisa membayar hutang pajaknya. Namun Yulisia tiba-tiba tersadar karena ia tak ingin memanfaatkan bocah lugu seperti Kurt. Setelah itu nampak Yulisia pergi menemuinya. Awalnya ia bercanda jika mungkin saja Kurt telah membuat terowongan tambang. Dan sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Hora ne! Demo ano Kuruto dakara na! Gyaku ni soukei no hāi ga ii! Tak lama kemudian nampak Kurt datang menemui Yulisia. Kurt pun meminta maaf karena tak menemukan mineral yang ia incar dan hanya mendapatkan batu yang tak berguna. Namun saat Yulisia mengetahui jika batu itu bernama Mithril, jelas saja membuatnya nampak terkejut. Meski di desa Kurt batu itu sangat banyak dan dibuang, namun di sini batu itu jauh lebih mahal daripada emas bahkan platinum. Di tengah Yulisia yang tak habis pikir dengan hal ini, ia pun menanyakan mineral apa yang diincar Kurt sedari tadi. Dan saat mendengar jika mineral itu bernama orichalcum, sontak membuat Yulisia kembali terkejut karena benda itu merupakan mineral legendaris yang disebut logam para dewa. Kurt kemudian memberitahukan jika benda ini ada di mana-mana dan bisa ketemu kalau menggali sekitar 7 km ke bawah tanah. Meski hal ini membuat Yulisia tak habis pikir, namun hal mengejutkan tak sampai di situ. Diketahui jika Kurt telah menggali sedalam 7 km dalam 8 jam, dan lebih gilanya dia kembali ke permukaan dan menutup lubang tersebut. Tak sampai di situ, hal mencengangkan kembali terjadi. Yama, kantsu shichatta nda. Umeta hou ga ii deshou ka?
Singkat waktu, pekerjaan mereka pun selesai dalam 2 hari, dan mereka sekarang telah kembali ke Samaela. Diketahui jika terowongan itu telah menghubungkan Samaela dan kota Lord Taikon, dan katanya Ulysses akan mengizinkan pedagang melintas di sana, namun mereka harus membayar sebagai biaya pemeliharaan. Dan setelah itu nampak Bandana menemui Kurt. Mendengar Kurt menanyakan keberadaan Golnova, wanita itu pun memberitahukan jika mulai sekarang ia bukan lagi bagian dari party taring naga api. Meski Bandana memberitahukan jika ia telah dikeluarkan, namun nyatanya dia berbohong. Diketahui jika saat itu Golnova tak ingin membayar saat makan di restoran, dan bahkan dia membuat kekacauan di sana dan pergi tanpa rasa bersalah. Melihat hal ini, pemilik restoran pun memanggil para penjaga. Karena menginginkan masakan Kurt, Golnova pun meminta Bandana untuk merekrutnya kembali. Setelah Bandana pergi meninggalkan Golnova, nampak para penjaga sedang mencari keberadaan ketua parti pahlawan tersebut. Bandana pun merasa jika dia pasti ditangkap setelah membuat keributan seperti itu. Dan dengan wajah tersenyum, Bandana pun berkata jika parti taring naga api telah tamat. Mendengar cerita bohong jika dia telah dipecat, jelas saja membuat Kurt yang polos merasa bersedih. Dan saat mengetahui jika dia ingin kembali ke parti taring naga api, Bandana pun menanyakan mengapa Kurt ingin pergi ke sana. SMC kemudian memberitahukan jika ia berhutang budi kepada Golnova, dan ia juga kagum kepadanya. Setelah itu, saat mengetahui jika Kurt ingin mencari pekerjaan, Bandana pun memberitahukan jika ia mempunyai teman yang butuh bantuan di workshop, dan ia minta SMC untuk membantunya. Diketahui jika teman ini maksud Bandana ialah salah satu atelier di kerajaan ini. Awalnya Kurt merasa tak percaya diri jika ia akan berguna, namun saat Bandana meyakinkannya, pada akhirnya Kurt pun setuju. Setelah Bandana memberinya peta ke rumah atelier tersebut, Kurt pun segera pergi ke sana. Sedikit informasi jika workshop atau atelier adalah tempat yang biasanya membuat dan menjual obat, alat sihir, dan yang lainnya. Dan juga kepala atelier yang berizin resmi disebut atelier master, dan mereka diberi hak istimewa pengembangan serta distribusi barang, dan sekaligus mendapat status setara dengan Viscount. Tak lama kemudian nampak Kurt telah tiba di tempat atelier tersebut. Di sana ia disambut oleh seorang gadis elf. Awalnya Kurt merasa jika gadis itu ialah sang atelier, namun ternyata dia adalah asisten atelier master yang bernama Michelle Lakota. Dan saat mengetahui jika Kurt datang atas rekomendasi Bandana, sontak membuat Michelle merasa senang. Ia kemudian mengajak Kurt untuk pergi ke sebuah ruangan, dan setelah sampai nampak Kurt mencium bau yang sangat menusuk, dan ternyata bau itu berasal dari dapur yang sangat kotor. Diketahui jika Kurt diminta untuk membantu mereka untuk bersih-bersih di dapur ini. Mendengar hal itu, Kurt pun hanya bisa tersenyum, karena tentu saja ia tak bisa bekerja dengan sang atelier. Tak lama kemudian nampak Michelle dipanggil oleh sang atelier, dan Kurt tanpa pikir panjang langsung bekerja untuk membersihkan semua ini. Singkat waktu, nampak Kurt selesai membersihkannya dalam waktu 30 menit. Karena Kurt kebingungan apa yang akan ia lakukan selanjutnya, jadi ia pun pergi untuk menemui Michelle. Namun sesaat kemudian, ミシェルさんは。あなたは。 Dengan wajah malu-malu, Kurt pun memberitahukan jika ia baru bekerja di sini hari ini. Dan tak lama kemudian SMC dikejutkan dengan tanda di perut gadis itu. Ternyata tanda di perutnya ialah tanda kutukan. Mengetahui hal ini, Kurt pun ingin melihatnya lebih dekat, dan ia juga meminta izin untuk menyentuhnya. Setelah melakukan hal itu, Kurt pun sadar jika kutukan ini terlalu menyiksa dan organ dalamnya pasti sudah rusak. Namun sesaat kemudian, melihat gadis itu kelaparan, Kurt pun akan membuatkan makanan ringan untuknya. Setelah pergi dari sana, Kurt pun sadar jika ia telah menyentuh badan wanita tak berpakaian. Di sisi lain, nampak Ulysses menanyakan kepada Mimiko berapa harga dari orichalcum tersebut. Dan saat mendengar jika harganya mencapai 50.000 koin emas, jelas saja membuat Ulysses berpikir jika ini tak masuk akal. Ia pun menanyakan bagaimana kalau Kurt dikenal banyak orang. Mimiko
Mimiko pun menjawab jika dia akan diculik dan paling buruknya dia akan dibunuh. Mimiko pun merasa heran mengapa anak sehebat itu tersembunyi begitu lama. Dan saat mendengar jika Kurt merupakan mantan anggota tarik naga api, jelas saja membuat Mimiko merasa terkejut, apalagi ketua parti tersebut sekarang menjadi buronan. Sebenarnya Yulisia ingin Kurt menjadi atelier mister agar dapat membatasi apa yang akan dia lakukan. Hal ini lebih baik daripada dia mencolok di mana-mana. Namun pertanyaannya, bagaimana cara agar Kurt menerima permintaan ini? Apalagi dia tak tahu kemampuannya, dan parahnya dia terlalu rendah diri. Di sisi lain, nampak Kurt sedang memasak buat gadis tersebut. Namun tak lama kemudian sang atelier yang bernama Ophelia datang, dan mereka nampak terkejut saat melihat dapur telah berubah menjadi bersih. Dan saat melihat Ophelia melihat masakannya, Kurt pun memberitahukan jika anak di kamar atas tadi kelaparan. Dan saat mendengar hal ini, entah mengapa Ophelia minta sang MC untuk merahasiakan anak tersebut. Setelah mengiyakannya, Ophelia kemudian memberikan upah kepada Kurt atas pekerjaannya di hari ini. Dan dia juga diminta untuk datang lagi besok. Setelah Kurt pergi, Ophelia pun merasa bersalah karena bisa-bisanya dirinya gagal mengawasi sampai gadis itu bertemu dengan orang luar. Dan karena tak ingin hal ini terjadi lagi, ia pun akan lebih waspada dan tetap fokus. Setelah itu nampak Ophelia membawakan makanan yang dimasak Kurt untuk dihidangkan ke gadis tersebut. Sebagai informasi, nampak gadis itu memanggil Ophelia dengan sebutan guru. Setelah itu Ophelia pun akan memeriksa apakah makanan yang dibuat Kurt terdapat racun. Namun secara tiba-tiba gadis itu minta Ophelia untuk tak melakukannya karena intuisinya berkata jika anak itu adalah anak yang baik. Karena gadis itu memohon, jadi Ophelia pun menerima permintaannya. Dan sesaat kemudian nampak gadis itu makan hidangan tersebut. Ia pun merasa sangat gembira karena hidangan itu sangat enak dan juga menghangatkan hati. Namun sesaat kemudian, melihat hal ini jelas saja membuat Ophelia merasa kesal dan ia akan segera mengambil penawarnya. Namun sesaat kemudian gadis itu minta sang guru untuk tak perlu melakukannya karena ia merasa baik-baik saja. Tak disangka kutukan gadis itu tiba-tiba sembuh. Melihat hal ini jelas saja membuat Ophelia tak habis pikir. Di sisi lain nampak seseorang meminta maaf karena kutukannya berhasil dilepas. Di lain sisi nampak Ophelia dan gadis itu pergi menemui Mimiko. Dan ternyata gadis berambut kuning itu ialah putri ketiga yang bernama Liselot. Melihat sang putri, sontak membuat Mimiko dan Yulisia langsung memberi hormat. Mereka pun bertanya-tanya mengapa sang putri ada di sini. Ophelia lalu menjelaskan jika sang putri terkena kutukan kuat. Hal ini terjadi karena ada yang ingin membunuhnya. Diketahui jika Nona Liselot adalah satu-satunya anak antara raja dan putri Francois yang merupakan wanita dari kerajaan Gurumaku di timur, dan keberadaan Liselot adalah simbol kedamaian dua negara. Hal ini berarti ada yang ingin merusak hubungan perdamaian itu. Karena perang melawan negara utara sudah selesai, pasti ada yang ingin memicu konflik yang baru. Setelah itu Mimiko pun bersyukur karena sang putri telah selamat. Mimiko juga akan berusaha mencari orang yang telah memberinya kutukan itu. Ia juga berjanji akan selalu setia kepada Yang Mulia dan mendiang Ratu Francois. Setelah berkata hal itu, Mimiko pun merasa kagum karena kutukan yang sangat kuat itu berhasil dilepas. それもこれも、すべてはクルト様という方のおかげです。え？クルト？